Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alhamdulillah. Ya di sini kembali lagi ke mata pelajaran PKK di sini ya. Oke, kita cek dulu nih. Oke, udah nyala ya. Ya, oke. Hari ini sih mungkin ya sedikit bukan materi, tapi sedikit ya talking lah gitu kan. Kita berbicara dikit tentang apa itu peluang dan prospek dari jurusan teknik komputer jaringan. Oke. Oh, tapi saya nemu sumber tapi di sini dengan gajinya. Waduh, jangan ngomongin gaji dulu ya. Ini untuk kalian semua. Jadi kayak gini, untuk peluang dan prospek. Biasanya kalau anak SMK itu kalau lulus dan banyaknya kenapa pengen masuk ke SMK itu karena udah lulusnya pengen kerja. Nah, biasanya lulusan dari TKJ itu biasanya kadang ya kalau kebanyakan ini tuh biasanya suka bukan lintas jurusan tapi lebih ke di luar jurusan gitu, kayak contohnya ya ini yang penting ya ininya kerja aja sih. Tapi kalau untuk peluangnya atau prospek kerja yang berkaitan dengan jurusannya terutama di TKJ ini kita lihat nih contoh. Oke, teknisi komputer itu biasanya dia seperti untuk kayak yang ada di ini ya, apa, tukang servis di komputer di mungkin contoh kayak di ITC, di Plaza Kosambi, udah itu di BTM gitu. Itu biasanya dia memiliki tugas dari teknisi komputer itu ya untuk merakit PC, untuk membersihkannya, bahkan untuk mengecek upgrade-nya begitu. Aduh, kalau lihat gaji jangan ya. Ini gaji beda-beda dari tiap tempat biasanya. Oke, yang kedua, desainer grafis. Oke. Kalau dilihat di sini desainer grafis ini dia nggak ada sangkut pautnya sama nih, tapi ya bisa. Cuman emang kalau untuk ngedapetin skillnya ini emang dia harus otodidak gitu. Ya, untuk desain grafis ini dia ya paling bikin apa, paling konten kayak poster, konten video, dan yang lain-lain. Oke. Lalu ada teknisi jaringan. Nah, ini teknisi jaringan yang kayak misalkan inilah, mungkin kalian yang tahu yang suka ada IndiHome gitu kan, teknisi IndiHome di depan rumah kalian. Nah, itu kayak gitu, kayak bikin fiber optik, setting wifi, lalu ya ngebenerin jaringan internet gitu yang ada di rumah. Oke. Nah, dari teknisi jaringan ini nih ya, yang skill yang dibutuhkan itu biasanya harus ya ngerti lah apa itu tentang perkabelan, fiber optik, settingan router. Itu routernya baik router yang standaran atau router mikrotik gitu loh. Nah, makanya ini kalian yang masuk TK aja harus serius ya. Oke. Lalu ada administrasi server, ini biasanya untuk mengelola suatu komputer yang ada suatu server ya, kayak pengecekan dari si kesehatan, bukan kesehatan tapi dari si RAM-nya gitu loh. Biasanya kalau banyak yang pakai biasanya RAM-nya suka penuh. Terus kalau misalkan ada yang error gitu kan harus kadang restart gitu. Tapi ya untuk administrasi server ini untuk di zaman sekarang itu dia bisa melakukan pekerjaannya ini secara WFH atau dengan menggunakan metode remote ya, alias mengendalikan dengan jarak jauh. Kisaran gajinya nih, aduh kalau ngomongin gaji jangan dulu deh, gak enak. Oke, ada lagi customer service di sini. Oke. Ya, customer service biasanya ini dia bentar. Prospek kerja sebagai customer service. What? Tapi sebenarnya emang bisa aja sih, cuman apa sangkut pautnya gitu loh. Nah, saya dari tugasnya ini dari customer service itu untuk yang melayani orang-orang, baik dengan secara face to face atau menggunakan layanan digital dengan contohnya kayak sosial media atau email gitu kan. Lalu ada programmer di sini ya, dia berseberangan banget ya. Yang ini sebenarnya lebih ke RPL. Untuk pengambilan skillnya ini disarankan itu untuk belajar otodidak, atau mungkin kalau kalian yang udah lulus SMK kalian bisa kuliah dulu ambil jurusan informatika gitu. Tapi
Ya emang sekarang kan lagi banyak-banyaknya ya, kayak bikin aplikasi kayak contoh ya ojek sekarang udah ada ojek online, terus udah ada kayak m-banking dan yang kayak gitu. Nah oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sistem analis. Ya, sistem analis di sini biasanya orang yang memiliki ya job desk-nya itu untuk menganalisa suatu sistem. Nah, jadi sistem analis tuh ya dia untuk mengecek data-data yang apa ya untuk klasifikasi data gitu. Nah, jadi untuk penguasaan biar bisa menjadi sistem analis itu biasanya dia harus bisa data mining, minimal memiliki ilmu itu dulu gitu, data mining ya tentang perdataan intinya. Lalu ada web designer, ya intinya dia bikin web ya kayak gini gitu kan, website kayak gitu. Udah itu ada data entry, ya ini juga sama kayak sistem analis mungkin, correct me if I wrong ya. Oke. Ya dia untuk memasukkan data-data berarti ini. Udah itu yang ke-10. Oke. Pengusaha warnet. Ya, tapi mohon maaf nih. Mohon maaf aja nih ya. Oke. Warnet. Tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya nggak worth it deh kalau kita buka warnet di zaman sekarang, kecuali kalau mau bikinnya bukan warnet tapi ke warnetnya khusus gaming gitu. Kalau warnet standar kayaknya udah jarang karena kan anak-anak sekarang kan kayak mainannya tuh kalau main game itu kebanyakan di mobile gitu. Oke, siap. Oke. Ya, oke paling ya untuk oh iya nih, ada yang tak bahas dikit lagi nih. Nah, ini untuk yang TKJ ini kita ke administrasi server. Nah, ini biasanya ya kalau untuk apa yang biasa dipakai ya contohnya ya untuk penguasaannya kalian minimal harus bisa minimal Debian deh atau Linux dalam berbentuk CLI gitu untuk bisa menguasai si server ini. Nah, gitu aja sih. Gak ada yang harus dibahas lagi, gitu aja. Thank you.